Bapak Ibu, rezeki ini berkahnya kita waktu kita mampu deh. Saya udah baca kitab dah, banyak hadisnya. Begitu Nabi Musa munajat dengan Allah, ya Allah, apa amalan paling baik? Tahu-tahu enggak? Kata Allah bilang, orang bilang baik. Kira-kira jawab dulu. Orang yang salat tepat waktu. Ya, kata Allah bilang. Zakat, apa? Ya, puasa Ramadan? Tidak. Jihad fisabilillah? Tidak. Haji ya Allah? Tidak, kata Allah. Jadi siapa ya Allah? Orang yang paling aku cintai, kata Allah, tak kala dia berbagi rezekinya kepada hamba-hambaku yang susah. Oh, kok paling tinggi ini? Ini buah ibadah. Jadi orang yang salat, puasa Ramadan, kok tak berubah, masih menahan rezekinya, itu tandanya ibadahnya gagal. السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga siang hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Babul Hadis yang masih menyambung mengenai masalah fadilah iman, keutamaan tentang iman. Masih ada tersisa beberapa hadis. Ya, berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidaklah bertambah dan tidaklah berkurang. Walakin lahu haddun ay ta'rifun, akan tetapi dia ada had, ada definisinya, ada batasan. Bi dzikri afradi furu'il iman, dengan menyebut banyak atau sedikitnya iman. Fa inna qasa fa fi haddihi, siapa yang mengurangi kekuatan iman itu maka kekurangan itu pada definisi, pada batasannya. Wa asluhu, asal iman itu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asalnya iman itu bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah yang Ia Esa semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan kemudian sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan pesuruhnya. Wa iqamus salah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaum Ramadan, dan puasa bulan Ramadan, wal hajju, dan juga dengan haji, wa ghusl janabati, dan juga mandi junub. Faman zada fi haddihi zadat hasanatu, siapa yang menambah batasan tersebut maka bertambahlah kebaikannya, kata Nabi. Wa man naqasa fihi fa fihi, dan siapa menguranginya maka berkurangnya pada batasan tersebut. Ini sepertinya ada perbedaan dalam pembahasan kebanyakan ulama kalau lihat dari hadis ini ya. Karena iman itu definisi ulama yazidu wa yanqus, kadang bertambah berkurang, tapi di sini disebutkan iman itu tak bertambah dan tak berkurang, kata Nabi, akan tetapi batasannya saja. Berarti asal iman tetap utuh, cuman batasan-batasannya, cabang-cabang iman itulah yang bisa bertambah dan bisa
berkurang. Nah, jadi di sini jelas bahwasanya asal daripada iman itu, asalnya rukun Islam yang 5 tadi: syahadat, salat, puasa Ramadan, apalagi zakat, haji. Inilah dia kekuatan iman. Kalau orang mengaku beriman, pasti ini 5 dasar asalnya dikerjakan. Nah, tapi kalau lebih daripada ini, itu menunjukkan sempurnanya iman. Yang kemarin setelah yang fardu menambah yang sunnah. Tapi kalau 5 ini tak dikerjakan, itulah dia, berarti imannya rusak, cacat iman itu. Nah, jadi pertama syahadat ini ikhbar, memberitahukan bahwa diri kita ini ikrar dengan kebenaran kepada orang lain bahwa kita sebagai muslim, yang tadi non muslim lalu masuk menjadi muslim. Nah, dengan lafaz yang khusus. Jadi orang non muslim masuk Islam, saya nak beriman dengan Tuhan, syahadat dulu. Nah, lafaznya itu tertentu. Ya, apa itu lafaz tertentu? Tadi ya, dia mengucapkan ada seorang saksi, saksinya harus muslim. Yang kedua, yang disaksikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ikrar tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sirah bentuknya. Nah, boleh dengan asyhadu, boleh juga tanpa asyhadu, boleh juga terjemahan. Maklumlah orang non muslim kan masuk Islam tak bisa bahasa Arab, boleh pakai terjemahan sambil belajar. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi Muhammad sebagai utusan. Itu bahasa Indonesia. Kalau orang Cina pakai bahasa Cina lah. Ya, begitu. Nah, orang Afrika pakai bahasa Afrika sambil dia belajar bahasa Arabnya. Yang penting orang masuk Islam segerakan, jangan ditunda-tunda. Kita tak tahu kapan ajal. Boleh jadi dia bersyahadat siang, malam meninggal. Kalau kita tunda gimana? Berdosa besar kita. Nah, maka disegerakan semampunya, silakan. Nah, kemudian yang kedua, bukti dan beriman tadi, yakni melaksanakan apa tadi? Wa iqamus salat. Nah, salat itu serukunnya, syaratnya harus belajar dan bersenda. Kemudian masuk lagi, kemudian wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat, keluarkan hartanya dan diberikan kepada mustahik yang berhak menerima. Ini pengurus masjid ini data memang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, jangan diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima. Amanah diberikan kepada kita ini. Nah, kita laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena zakat itu hak fakir miskin. Ya, hak gharimin, hak mu'allaf dan semuanya ada 8 asnaf itu. Nah, lanjut lagi kemudian laksanakan berarti ya saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan, menahan diri imsak dari hal-hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan syahwat mulut dan menahan syahwat kemaluan dan menahan yang lainnya, pandangan, pendengaran, semuanya kau dapat ditahan. Orang puasa ini menahan, tahan dah, insya Allah tahan. Apa yang ditahan? Tadi keinginan tu, keinginan itu yang ditahan. Nah, ya, itu berat itu. Jadi kalau bisa menahan, insya Allah. Yang haram pun bisa tahan. Jangan. Nah, jadi itu menahan namanya. Ya. Istiawa, jangan, tak boleh ini. Nah, itu nahan namanya. Jadi Ramadan ini konsepnya menahan, namanya imsak. Mandang makanan, tahan, jangan. Tangan bergerak, jangan. Semua ditahan. Mandang duit orang, tahan, jangan. Paham tak ni? Ini puasa ni, semuanya ditahan. Boleh kan ambil? Boleh, yang diizinkan oleh Allah SWT. Itulah hikmah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menahan. Nahan apa Pak Ustaz? Nahan semuanya. Ya, yang tak dibolehkan tahanlah. Nah, kemudian apa lagi? Wal hajju, itu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah,
haji ini jelas. Ya, bagi orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu, yang tak mampu jangan dipaksa-paksakan. Nah, yang mampu silakan melaksanakan ibadah haji. Siapa orang yang tidak terhalang hajatnya, tidak sakit, tidak ada orang yang menzaliminya, tidak melaksanakan ibadah haji, hati-hati. Apa kata Nabi SAW? Nah, Nabi menyebutkan, falyamut insya'a yahudiyan atau nasraniyan. Tak ada halangan baginya untuk mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Maka cepat daftar yang ada duit. Jangan mana-mana kita tak tahu ajal. Kata Imam Ghazali, 5 tahun sekali wajib bagi orang yang punya duit. Kata Imam Ghazali. Tapi sepakat ulama yang wajib cuma sekali, yang lainnya sunnah. Ini pandang Imam Ghazali. Yang mampu 5 tahun sekali wajib pergi haji. Itu kata beliau. Nah, kemudian apa lagi? Wa ghusl janabati, mandi junub dimasukkan Nabi ini. Waktu pentingnya mandi junub. Dimasukkan ini dasar iman nih, mandi junub. Ya. Makanya kau dapat jangan makan makanan orang yang tak mandi junub. Kau dapatlah. Ya. Nah, ini kita sembarangan makan. Ya. Ini penuh aja orang Islam masuk. Bingung kan saya. Yang buat tak mandi junub, tak ngerti mandi junub. Ini jatuh nih dasar Islam nih. Sampai Ali bin Abi Thalib itu rambutnya gondrong asalnya kayak Nabi. Nabi itu kan rambutnya panjang itu di bawah kuping. Hadis yang lain di atas bahu. Karena orang dulu rambutnya gitu. Ya, Ali bin Abi Thalib juga begitu asalnya. Tapi begitu Nabi bilang kan kullu sya'ratin janabah. Setiap selembar rambut ada junub, kata Nabi. Takut sendiri langsung dibotakkan rambut. Tak pernah panjang ini. Kerana dia takut tak teliti mandi, ada satu lembar tak basah, tak sah mandi. Kalau Nabi lain, Nabi ini teliti. Nabi itu teliti dari kepala dia. Kalau seandainya Nabi tak teliti, ada satu lembar yang tak terbasuh, wahyu datang. Wahyu beritahu kita, siapa beritahu? Makanya lebih hati-hati, ya. Ya, kemudian apa lagi? Ya. Faman zada fi haddihi, siapa yang menambah batasan-batasan iman tadi, zadat hasanatuhu, maka bertambahlah kebaikannya. Silakan tambah yang lain, ibadah sunnah itu bertambah banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man naqasa fihi fa fihi, siapa yang menguranginya maka berkurang pada ada penyisi batasan tadi, tapi iman tetap asal. Ya, dengan 5 rukun Islam tadi itu. Nah, tapi kita ambil pendapat ulama. Ya, ulama berpendapat begini. Waqad ajma'u salaf, telah ijma' ulama-ulama salaf. Mana ulama salaf? 3 tahun setelah masa Nabi Muhammad SAW. Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut, tabi'in. Berarti 300 tahun masa setelah Nabi, ini masa yang terbaik. Tapi bukan berarti ulama orang-orang salaf pun tak ada yang nakal. Ada, cuman kebaikan lebih dominan. Orang alim lebih banyak kerana generasi awal. Khairun nas qarni, sebaik-baik orang kata Nabi ni kurunku ini 100 tahun. Nabi pernah bilang 100 tahun setelah masa kita ini tak ada satu lagi di antara kalian yang hidup. Bergantilah generasi berikutnya. Summa ladzi yalunahu, kemudian 100 tahun berikutnya berarti tabi'in yang berjumpa dengan sahabat. Summa ladzi yalunahu, kemudian 100 tahun berikutnya lagi tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Hanya jumpa dengan tabi'in, tak berjumpa dengan sahabat. Ini generasi terbaik. Bahkan 4 imam mazhab, 4-4-nya hidup di zaman ini. Itu orang terbaik pada masanya. Orang sekarang pula banyak pula menganggap, tak usah ikut imam gitu. Kau siapa? Sampai imam tak boleh ikut. Dan ini 4 orang ini orang terbaik pada masa dia. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini tinggal hidup 300 tahun setelah masa Nabi SAW. Nah, imam-imam salaf telah sepakat
dibilang ala annal imana yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan ini disepakati. Kalau tadi kan dah bertambah berkurang itu batasannya, tapi asalnya tetap. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah, kemudian dikatakan lagi waziyadatu bitta'at, bertambahnya iman dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nuqsanuhu bil ma'asi, dan berkurangnya iman dengan maksiat. Nah, itu saja. Siapa taat iman bertambah, siapa maksiat iman berkurang. Tapi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah lain lagi depan isinya, ada tambahan. Apa kata beliau? Nah, wa na'taqidu anna al-imana qaulun bil lisan. Menurut i'tikad kami, keyakinan kami, iman itu ucapan mulut. Ya, pertama ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa ma'rifatun bil janan, dan mengenal Allah melalui keyakinan hati, karena ini masalah hati. Iman itu masalah hati. Wa amalun bil arkan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Betul kan? Yazidu bit ta'at, dia bertambah dengan taat. Wa yanqusu bil isyan, dan dia berkurang dengan maksiat. Ini dia. Wa yaqwa bil ilmi, iman akan kuat kalau ada maka wajib belajar. Orang sini datang, Pak Ustaz, aku ni macam mana? Salat ni kadang kuat semangat, kadang lemah betul, macam terpaksa. Itulah iman, kadang naik kadang turun. Nah, sekarang jangan turun-turun. Bagaimana ikat dia? Ikat. Bagaimana ikatnya? Dengan wajib belajar. Kalau iman itu belajar tauhid. Nah, kita ikat iman itu dengan ilmu. Ilmu ni mahal. Kadang dengan ilmu itu iman bertambah. Kerana pengetahuan itu memberikan kita bertambahnya pemikiran tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yad'afu bil jahli. Nah, lemahnya iman dengan kebodohan. Jadi orang-orang yang imannya lemah itu kadang-kadang tak ada ilmu. Itulah dia. Makanya dulu saya dianjurkan suruh belajar. Suruh beli kitab bersama guru dia. Beli kitab. Kapan bacanya? Baca je lah, kata dia. Nanti kalau tak paham tanya anak aku. Oh gitu. Maka saya beli buku, beli dah buku. Tak paham saya beli buku. Baca. Yang tak paham tanyakan. Nah, itu kadang-kadang bertambah cepat ilmu itu. Ya. Jadi ini indah sekali. Indah sekali perkataan ini. Iman bertambah berkurang, bertambah taat berkurang maksiat, tapi diikat dengan ilmu dia. Dia tak akan turun lagi. Itu dia. Maka wajib dia belajar. Nah, kita ikut lagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini lebih tinggi lagi ni. Ini luas pembahasan tentang iman ini. Ini diambil perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abi Hurairah dan Abi Darda. 3 sahabat ni sepakat sudah. Nah, dia bilang apa? Annahum qalu, mereka semuanya berkata, al-iman yazidu wa yanqus. Sama saja, iman itu bertambah kadang berkurang. Wa ziyadatul iman innama takunu ba'da tahaqquqi bil ada'il awamir. Jadi iman itu bertambah dengan membenarkan melaksanakan perintah Allah. Wa intiha'in nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Ada jelas. Jadi kau mengatakan macam mana ni iman ni? Taat sama Allah, jauhi larangannya. Itu tetap kuat iman. Bertambah iman. Apalagi wa bit taslimi fil qadari, dan pasrah dengan takdir. Oh, ini dia. Ini yang berat ni. Kita ni takdir itu maunya yang nyaman-nyaman ya. Ya, badan sehat, takdir tu, tapi pernah tak kita bilang alhamdulillah? Sakit, takdir juga. Pernah tak kita bilang innalillah? Ya. Nah, jadi namanya taslim, berserah dengan takdir. Apapun dipilihkan Allah kepada kita, terima saja. Sehat syukur, sakit sabar. Itu saja. Ini maklum orang ni ya, pahamnya takdir itu yang susah-susah. Yang nyaman-nyaman, seolah-olah bukan takdir. Salah. Rezeki banyak, usaha kita. Waktu susah, takdir. Mana bisa gitu?
Itu nama olok Tuhan namanya. Seolah-olah Allah tak adil. Kita pakai kekuatan kita, padahal semuanya sama diatur oleh Allah. Kemudian apa lagi ni? Wa tarku syakki fi wa'dihi fi rizqi, dan meninggalkan keraguan dalam janji Allah berupa rezeki. Yo, jamaah yakin dah rezeki dijamin Allah, ini iman. Ini masalah mata ni, makin 10 hari makin kembang ni. Mana duit ni? Mana duit? Ini jadi goncang ibadah kerana duit. Ini iman ni, rukun iman. Rezeki itu Allah jamin. Kita tu turun pagi, pulang sore, hanya mengambil yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Pernah saya ceritakan kan Abu Yazid. Abu Yazid ini tak jelas rezeki dia. Ulama namanya. Ulama dulu kan tak jelas siapa mau gaji. Sama pontianak begitu kan, tak jelas siapa gaji. Tidak ada SK. Nah, jadi Abu Yazid sama. Kalau di Malaysia ya, kalau Malaysia tu ulama digaji, imam tu digaji, muadzin tu digaji, ada honor. Cukup untuk hidup di sebulan. Itu di Malaysia. Jadi Abu Yazid kan zaman generasi awal dulu, 300 tahun setelah masa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Abu Yazid ini ikut salat berjamaah dengan seorang imam. Selesai salat berjamaah, imam tu tanya dengan Abu Yazid, "Ya Abu Yazid, ada apa? Kau ni santai ya hidup kau ni. Tak jelas kerja kau ni. Kau makan dari mana?" Itu dia tu. Kau makan dari mana Abu Yazid tadi? Kata Abu Yazid, aku dah dengar dah. Tunggu ya, aku salat lagi. Salat zuhur lagi ni. Dan dia kena salat zuhur. Habis salat zuhur, baru dia jawab, tadi salat aku tu batal ikut engkau. Oh, kenapa Abu Yazid? Aku tak boleh ikut imam. Yang imam aku ikut ini ragu dengan rezeki dijamin oleh Allah. Pakai salat imam macam ni payah ni. Mana cari masjid yang imam macam ni? Cuma itu mazhabnya Abu Yazid, bukan mazhab kita. Mazhab kita tak masuk tu. Cuma kan pelajarannya. Abu Yazid memberi teguran kepada imam tadi, belajarlah yakin atas janji Allah. Ayo. Allah tak tuntut rezeki ya, Allah tuntut ibadah. Allah bilang apa? Wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu, istrimu salat dan sabar dalam memerintahkannya. La nas'uka rizqan nahnu narzuquka. Aku tak tuntut rezeki, kata Allah, aku yang jamin rezeki. Jadi Allah menjamin rezeki, cuma Allah minta ibadah. Salahnya kita selama ini goncang ibadah karena masalah. Itulah lemahnya iman. Itu lemahnya iman. Makanya perlu guru ya, kalau guru tu nyaman, dihibur. Saya dulu belajar tu bimbang, kerja tak tentu. Belajar ni udah umur 20 ke atas belajar. Sekolah selesai, kerja swasta, berhenti, dipecat lah tu. Kemudian dapat hidayah belajar. Belajar tadi dengan bimbang, kerja tak menentu. Apalagi musim itu, ya, orang cari besi kuning, meja batu. Zaman itu tu, masih ingat saya itu. Besi kuning, meja batu. Kepala apa ni? Kerja tak tentu. Itulah itu. Masing-masing orang bawa senter. Jumpa meja, tak boleh jumpa meja marmer, senter tembus ni. Waduh, zaman itu saya belajar, zaman itu belajar tak tentu. Tapi guru menghibur. Itu enaknya di guru. Guru tu menghibur kita. Nah, dia bilang, apa kau yakin kepada Allah? Kau ni hidup, tak bakal mati. Belum sampai ajar pun tak akan mati lah dia bilang. Cuma sikit banyak itu keadaan. Hati iman itu bisa mengontrolnya. Biar sikit tetap tenang, apalagi banyak begitu. Kita selaku hamba Allah. Nah, jadi itu iman. Iman itu tidak ragu dengan janji Allah SWT. Wa bitawakkuli alaih, dan tawakal. Tawakal ni apa? Berserah sama Allah. Setelah urusan kita lakukan, hasilnya serahkan sama dia. Fa idza azamta fatawakkal
pada Allah. Jika kau punya keinginan, punya planning, punya cita, kerjakan. Tapi serahkan kepada Allah hasilnya. Berhasil, alhamdulillah. Tak berhasil, ada hikmah. Jangan kita ngeluh. Ada hikmah, pasti ada hikmahnya. Kemudian apa lagi? Ya, wal khuruju minal hawli wal quwwati, mengeluarkan diri daripada kekuatan dan upaya. Apapun yang kita lakukan, jangan ngaku kita yang melakukannya, tapi atas pertolongan Allah. La haula wala, itu ini nikmat, jadi luar biasa. Ahli surga itu yang mengamalkan ini. Maka yang aku kuat nanti kayak Qarun, tak masuk surga. Ya, Qarun sekarang ada tak? Tak ada, pengikutnya banyak. Fir'aun ada tak sekarang? Tak ada, tapi pengikutnya banyak. Ciri-ciri Qarun itu apa? Dia berhasil, dia lupa bahwa itu datang nikmat dari Allah. Ya, akhirnya ditelan tanah si Qarun. Padahal jauh sana di Palestina, harta karunnya sini di Pontianak. Ya kan? Orang gali tanah ketemu harta, namanya orang ini Qarun itu sana di Palestina. Ya, umat Nabi Musa alaihissalam, hartanya pindah di Pontianak, diabadikan Pak, supaya jangan kayak Qarun. Kalau kayak Qarun kita rugi gitu. Ya, kita sombong seolah-olahnya hasil usaha kita, upaya kita menafikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya wa iyadu billah. Apalagi wasabru 'alal bala. Ini kuatnya Pak. Ya, iman itu kekuatannya tatkala datang musibah, di situ Allah uji di mana imanmu. Ya, kita ini bertuhan sama siapa? Sama Allah. Allah bilang begini hadis qudsi. Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Jadi kalau Allah bilang Anallahu la ilaha illa ana, atau bahasa gini, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, itu siapa yang ngomong tu? Allah. Kalau kita la ilaha illallah, paham nih? Jadi Allah ngomongkan dirinya lain, kita menyebut Allah lain. Allah bilang la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, tapi kita la ilaha illallah. Allah bilang apa? Lam yasbir 'alal bala'i wa lam yarda bi qada'i wa lam yashkur 'ala ni'ma'i. Siapa tak sabar dengan musibah, siapa tak terima ketentuan aku, siapa tak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, yatlub rabban siwa'i, cari Tuhan selain aku. Saya tanya orang tersebut, dia bertuhan sama Allah, tetap bertuhan sama, tetapi tatkala kita tak sabar dengan musibah, tak terima ketentuannya, tak bersyukur atas nikmatnya, seolah-olah kita tak lagi bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam mana nak ngaku hamba Allah? Padahal fenomena hidup itu semua itu. Tak ada luar, tak ada keluar daripada ini, kata ulama. Pasti kau ada ujiannya. Yang tidak ada ujian tak bisa hidup, tak bakal hidup deh. Semuanya hidup pasti ada ujian. Yang paling berat Nabi Muhammad SAW. Kita ni diuji sesuai kadar iman. Nah, pasti itu. Yang keduanya, kadang-kadang Allah beri kita ketentuan. Ketentuan apa? Kadang lapang, kadang sempit, kadang sakit, kadang sehat. Ini pun iman yang berbicara. Kemudian nikmat mengalir begitu banyak, harus syukur, tak boleh tidak. Inilah dia, tiga macam dia ni. Nabi ke, para wali ke, orang mukmin ke, orang muslim, tak pernah keluar dari tiga macam ini. Pasti dialami tiga macam ini. Cuma kita menyikapi sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, mudah-mudahan kita bersabar. Ujian datang, bersyukur atas nikmat. Bersyukur macam lagi, tiga syukur. Diucapkan, dimantapkan dengan hati, diwujudkan dengan perbuatan. Kayak iman, syukur itu. Pertama apa? Dapat alhamdulillah. Hati mantapkan, ini tidak kebetulan, Allah yang kirim melalui siapa pun. Yang ketiga, belanjakan sebagiannya di jalan Allah. Baru syukur. Baru boleh menyandang namanya Abdul Syukur. Benar? Itu Abdul Syukur. Ya, walaupun namanya Husain, tak kala begitu, namanya Abdul Syukur. Nah, ini dapat, alhamdulillah. Dapat lagi, alhamdulillah. Rusak, dapat lagi, alhamdulillah.
Mana sedekah kau ni? Astagfirullah. Suruh sedekah istighfar. Takut, tak siap. Belum syukur kita. Ini Ramadan Bapak Ibu. Ayo keluarkan rezeki kita. Banyak orang perlu bantuan kita ini. Pergi masjidnya. Bapak separuh ni. Ya kan? Apa salahnya? Sisihkan rezeki ini, masukkan lagi di rehab. Nah, ini titipan rezeki kita untuk rumah Allah ini. Nah, udah salam masjid dulu. Banyak orang yang susah dekat lebangan ni. Banyak yang susah. Bantu dia, insya-Allah. Bapak Ibu, rezeki ini berkahnya kita waktu kita memberi. Saya udah baca kitab dah, banyak hadis dah. Begitu Nabi Musa munajat dengan Allah, ya Allah, apa amalan paling baik? Kau tahu tak? Kata Allah bilang, orang yang baik, kira-kira jawab dulu. Orang yang salat tepat waktu. Ya, kata Allah bilang. Zakat, apa? Ya, puasa Ramadan? Tidak. Jihad fisabilillah? Tidak. Haji ya Allah? Tidak, kata Allah. Jadi siapa ya Allah? Orang yang paling aku cintai, kata Allah, tak kala dia berbagi rezekinya kepada hamba-hambaku yang susah. Oh, kok paling tinggi ni? Ini buah ibadah. Jadi orang yang salat, puasa Ramadan, kau tak berubah, masih menahan rezekinya, itu tandanya ibadahnya gagal. Ya, gagal tak? Tapi saya ini miskin, Pak Ustaz. Miskin macam mana kau ni? Bisa makan 2 kali? Oh lebih, bukan miskin tu. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu paling miskin, makan cuma sekali. Nabi bilang sama Abu Dzar, ya Abu Dzar, akhirat itu tabaqah, jurang yang tinggi di bawah tanjakan yang tinggi di bawah ada jurang. Tidak bisa naik ke atas tanjakan itu kecuali orang yang ringan yang tak ada bawa beban. Siapa yang kaya bebannya banyak di akhirat nanti. Maka bagi-bagi memang pakai miskin. Ya, pengat. Saya katakan, Nabi bilang sama Abu Dzar gitu, tidaklah bisa mendaki kecuali orang yang ringan. Waktu Nabi bernasihat sama Abu Dzar, di samping ada yang dengar, ya Rasulullah, aku mau tahu ukurannya. Apakah aku ni orang yang ringan atau orang yang berat nanti di hari kiamat? Kata Nabi, kau ada makanan sekali satu hari? Satu hari makan 2 kali? Ada. Ada makanan untuk besok? Ada. Makanan untuk lusa? Tak ada. Kalau kau ada makanan untuk rusak 3 hari betul-betul simpananmu ada, kau termasuk orang yang berat di hari kiamat, kata Rasulullah. Mana? Kita apa? Sekarang di rumah. Kulkas masih penuh isinya. Jadi gitu. Jadi jangan dimakan semua harta ini. Bagi-bagi. Kenapa? Ada syafaat orang miskin untuk kita hidup. Kenapa? Ini hadis Nabi mengatakan, hari kiamat nanti orang miskin yang masuk surga itu, dia tidak boleh lewat di atas sirat dulu. Allah tunggu, cari orang yang pernah mengimpakkan harta kepada kau, ambil dia, kata Allah. Itu ada syafaat orang miskin. Nah, makanya orang kaya nanti pertolongannya orang miskin di sana. Ya, jangan sampai kita tak ada syafaat orang-orang itu. Itu saling membantu di sana. Kita saling membantu. Di dunia disantuni, ya, orang miskin disantuni orang kaya. Akhirat nanti dia minta pertolongan sama Allah untuk orang kaya yang pernah berbuat baik dengan dia. Inilah saling memerlukan satu dengan yang lain. Nah, mudah-mudahan Ramadan membuka hati kita ini. InsyaAllah, amin ya Rabbal. Kalau tidak gagal, ya, gagal puasa kita tuh, tak makan, tak minum, sekarang lapar. Supaya tahu, rasakan, kata Allah, gimana orang tak makan, bagaimana orang tak minum. Ini dibuka mata hati kita. Ini semuanya apa ini, Pak? Semuanya ini semuanya iman. Iman, dicerita iman. Maka saya bicarakan iman ini pondasi yang paling luar biasa, bisa merubah keadaan. Semua ibadah menjadi baik kalau imannya baik. InsyaAllah, mudah-mudahan semua jadi baik-baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup. Hari ini saya pakai kacamata ya, karena kabur kenal dan apa. Ini kayak kena sering nonton pakai HP itu, kita buka-buka itu. Kadang-kadang ada radiasinya. Tapi kacamata ini kalau di pulau saya pakai, tapi kalau ada telan saya buka. Tapi alhamdulillah memandang istri masih bagus. Saya jawab itu Ramadan ya. Ibnu Arabi itu dalam kitabnya ada yang menyebutkan tentang masalah nafsu dengan akal. Ibnu Arabi itu dia ulama dari Spanyol,
Dia bilang, waktu Allah menciptakan, ya, Allah menciptakan hawa nafsu ini. Nafsu itu ditanya, man ana? Siapa aku? Kata Allah. Nafsu jawab, la adri. Aku tak tahu. Sifat nafsu itu, nafsu nafsi, kau, aku, itulah nafsu. Ya. Jadi nafsu asalnya dia lupa dengan Allah. Jadi siapa memperuntukkan hawa nafsu pasti dibawa untuk lalai kepada Allah. Nah, lalu Allah tanya kepada nafsu tersebut, ya, siapa aku tak tahu. Lalu dibakarlah nafsu ini dengan lama selama 100 tahun. Tidak ada hubungan dengan puasa Ramadan. Dibakar 100 tahun. Setelah dibakar, Allah bertanya lagi dengan hawa nafsu. Nafsu, siapa aku ini? Hilang nafsu yang ada cuma akal. Akalnya bersih, tidak terpengaruh hawa nafsu. Dia mengatakan, anta Rabbi, kau Tuhan aku. Jadi Ramadan ini kita belajar untuk mengakui adanya Allah. Hawa nafsu ditiadakan untuk dilawan, ya, tidak dibetulkan. Kita tekan, kita kendalikan, maka kekuatan roh yang muncul, akal sehat bermain, baru kita nanti mengakui adanya Allah. Itu saya katakan nanti nikmat bertakbir itu rasakan akhir Ramadan. Situ kita rasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini batas, baru mengaku adanya Tuhan. Maka betulkan puasa Ramadan. Makanya kemarin panas hari ini dingin ya Pak. Berapa hari lalu panas. Orang banyak itu. Ramadan itu memang panas. Ramadan itu di masa Nabi disebut Ramadan karena bulannya paling panas. Nah, jadi makanya kalau Ramadan panas, itulah dia. Kalau dingin bonus. Maka tak boleh mengeluh. Jangan mengeluh kalau lagi panas. Terima saja karena pembakaran. Maka kata Allah, membakar dosa-dosa kita insya Allah. Nah, itu bedanya nafsu dengan akal. Kalau nafsu dikendalikan, akal bermain, iman bertambah. Ya. Sehingga juga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.